Jelang upacara peringatan 79 tahun kemerdekaan Indonesia, sebanyak 76 orang calon pasukan pengibar bendera Pusaka telah dilatih keras sejak Juli lalu. Tak hanya latihan baris berbaris, mereka juga menjalani latihan fisik lebih keras karena untuk pertama kalinya upacara kenegaraan 17 Agustus digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Dan berikut liputan khas Floganza bersama Elsie Casey dan Andri Setiawan. Pemirsa, bulan kemerdekaan Indonesia telah tiba. Indonesia akan genap berusia 79 tahun pada 17 Agustus 2024 mendatang. Namun, ada yang berbeda dari perayaan upacara peringatan HUT RI tahun ini. Untuk pertama kalinya, upacara akan diadakan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Tidak hanya presiden dan juga sejumlah pejabat publik, tetapi pasukan pengibar bendera pusaka juga akan diberangkatkan ke Ibu Kota Nusantara. Lantas, seperti apa persiapan mereka? Floganza kali ini akan mengulik persiapan Paskibraka jelang HUT RI 2024. Pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Nasional terdiri dari 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi di Indonesia. Adapun masing-masing provinsi memberikan perwakilan sebanyak 2 orang, yaitu 1 putra dan 1 putri. Nantinya, pasukan pengibar bendera pusaka akan dibagi menjadi beberapa formasi. Formasi pertama adalah pasukan 45 yang merupakan pasukan pengawal. Sementara itu pasukan 17 merupakan pasukan pemandu. Ada pula pasukan 8 yang merupakan pasukan inti yang terdiri dari pengibar dan juga pembawa bendera pusaka. Peringatan kemerdekaan RI ke-79 akan dilaksanakan di 2 lokasi berbeda, yaitu di Jakarta dan juga di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Nantinya Presiden Joko Widodo akan bertugas sebagai inspektur upacara yang berlokasi di IKN. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan berada di Istana Merdeka, Jakarta. Upacara akan berlangsung pada pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Nantinya pembawaan teks proklamasi dan juga bendera pusaka akan dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus bersamaan dengan keberangkatan tim Paskibraka Nasional menuju Ibu Kota Nusantara. Pemirsa, untuk mengetahui secara lebih lanjut seperti apa persiapan yang telah dijalani oleh pasukan Paskibraka Nasional 2024, saya akan berbincang langsung dengan pelatih dari tim Paskibraka, yaitu Pak Joyo Utomo. Selamat sore, Pak Joyo. Selamat sore. Pak Joyo, Pak, saya izin tanya nih Pak, kira-kira seperti apa sih sejauh ini persiapan yang sudah dilakukan sejak tanggal 13? Mungkin bisa diceritakan secara singkat prosesnya? Ya, sejak awal kami sudah melatih mereka bertahap dan bertingkat ya. Sehingga saat pelaksanaan sampai saat ini mereka bisa melaksanakan pelatihan dan melaksanakan apa yang jadi yang seharusnya dia lakukan untuk melaksanakan pengibaran nanti. Pak, mungkin di dalam persiapan menuju IKN ini, apa saja yang berbeda Pak tahun ini dibanding dengan tahun sebelumnya? Apakah ada persiapan fisik yang lebih dalam atau mereka ada persiapan tertentu, misalnya baris berbarisnya agak berbeda atau seperti apa Pak? Kalau baris berbarisnya tetap sama ya, cuma fisik kita lebih tingkatkan lagi karena menurut informasi di Nusantara cuacanya lebih panas. Jadi kita tiap siang, pagi siang kita larikan mereka supaya saat menghadapi situasi alam di sana mereka sudah
siap. Sudah siap. Nah, kemudian nanti kan ini ada pembagian dari tim 17458. Apakah ada kriteria-kriteria tertentu, Pak? Nggak ada kriteria sih. Nah, semua bisa kita laksanakan. Dan adik-adik saya yakin bisa melaksanakan dimanapun mereka diposisikan. Pemirsa, untuk mengetahui secara lebih lanjut seperti apa persiapan dari tim Paskibraka, saya sudah bersama dengan 4 orang tim Paskibraka nasional. Hai teman-teman semua, say hai. Nah teman-teman, aku pengen tanya dong, nih kalian kan di sini sudah dari tanggal 13 Juli dan sudah banyak proses yang dijalani. Nah kira-kira awalnya kalian menjalani proses dari seleksi itu seperti apa sih? Mungkin dari Yohan, dari Papua Tengah mungkin bisa cerita? Mulai dari seleksi, pertama saya tidak pernah bermimpi untuk mengikuti Paskibra, tetapi saya dikasih kesempatan sama provinsi untuk mengikuti Paskibraka. Ya seperti gitu. Oh gitu. Nah mungkin bisa diceritakan juga nih Fahri, seperti apa sih persiapan kamu selama berada di sini? Ya, jadi persiapan saya selama untuk mengikuti Pusdiklat di sini, yaitu yang saya siapkan itu pertama fisik, mental, terus kesehatan itu yang paling utama. Terus belajar, kita juga harus sering belajar untuk mengikuti Pusdiklat ini. Untuk proses saya selama menjadi ingin Paskibraka, tentunya saya udah impian dari kecil, karena dari ibu saya sendiri merupakan Purna Paskibraka juga, jadi saya termotivasi untuk menjadi Paskibraka. Pertama, dulu pinginnya cuma di kota, tetapi jadi untuk seleksi di kota saya berusaha semaksimal mungkin agar bisa menjadi lebih tingkat tinggi dari orang tua saya. Dan alhamdulillah ketika di kota saya dipilih menjadi seorang kota Paskibraka untuk seleksi di provinsi. Kali itu hanya dipilih sepasang dan alhamdulillah di provinsi juga terpilih menjadi peringkat pertama dan kemudian dikirim untuk verifikasi ke tingkat pusat. Dan alhamdulillah juga terpilih menjadi calon Paskibraka tingkat pusat tahun 2024 yang akan mengibarkan di Nusantara nantinya. Itu sangat bangga saya. Kalau dari saya ya mungkin jaga kesehatan, karena udah cukup lama udah gak ketemu, jaga kesehatan. Terus ya buat orang tua terima kasih juga udah menyupport saya sampai saat ini, sampai saya berada di titik ini. Ya itu saja sih Kak. Kangen sama orang tua? Sejujurnya kangen sih Kak, tapi ya mau gimana harus fokus dulu latihan Kak untuk persiapan pengibaran nanti Kak. Mungkin nanti pada saat kembali ke rumah apa yang ingin, kalau ada orang tua yang nonton nanti pada saat di IKN, seperti apa? Bangga sih Kak. Apa yang ingin kamu sampaikan ke orang tua? Buat orang tua sih gimana ya? Gak tahu sih Kak mau ngomong gimana, soalnya kayak bangga saja baru pertama kali mengibar di Nusantara itu. Untuk pertama kalinya, Ibu Kota Nusantara menjadi tempat peringatan detik-detik proklamasi ulang tahun Republik Indonesia ke-79. Tentunya hal ini merupakan hal baru bukan hanya bagi para anggota Paskibraka, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tahun ke-79, ulang tahun Republik Indonesia, kita menyambut Nusantara baru, Indonesia yang lebih maju. Saya Elsie Casey dan juru kamera Andri Setiawan. Sampai jumpa di Vloganza edisi selanjutnya.